Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang distribusi frekuensi, yang mana distribusi frekuensi ini merupakan cara untuk melakukan penyajian data, salah satu cara untuk melakukan penyajian data. Nah, dalam distribusi frekuensi ini saya akan mencoba membuat dalam bentuk tabel. Kemudian daftar distribusi frekuensi ini minimal terdiri atas 3 kolom dengan data, interval data, kemudian frekuensi data, kemudian midpoint atau nilai tengah. Bisa juga kemudian ditambahkan dengan keterangan lainnya seperti frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Nah, kali ini kita akan belajar membuat distribusi frekuensi, data distribusi frekuensi menggunakan bantuan program komputer Microsoft Excel. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Excel-nya. Baik, tentu saja dalam membuat distribusi frekuensi, kita harus mempunyai data dulu. Nah, kebetulan saya punya data tinggi badan 100 mahasiswa dalam sentimeter. Ada 100 macam-macam tinggi badan mahasiswa. Ada 145. Nah, ini sudah diurutkan. Nah, selanjutnya kita harus menentukan banyak data dulu. Kita tentukan banyak datanya. Nah, oke, banyak data. Tentu tadi disebutkan bahwa ada 100 tinggi badan 100 mahasiswa. Tentu saja banyak datanya menjadi berapa? 100. Oke. Kemudian maksimalnya. Berapa maksimalnya? Nah, karena ini sudah saya urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, tentu saja maksimalnya di sini menjadi 175. Sini ya. Cuman saya beritahu bocoran terkait rumus mencari maksimal. Misalkan ini datanya acak, karena ini sudah urut, jadi sudah gampang lah. Oke, saya kasih tahu bagaimana cara mencari data maksimalnya atau data terbesar dalam jumlah data yang banyak. Kita tinggal masukkan sama dengan, kemudian max, buka kurung, kita blok dari sini sampai sini, enter. Nah, benar 170. Kemudian min sama seperti tadi, sama dengan min, buka kurung, kita blok sini sampai sini, enter. Nah, untuk range ini atau rentang tentu saja hasil dari selisih data maksimal dengan data minimal, sama dengan ini dikurangi ini, enter, ketemu 30. Selanjutnya banyak kelas. Banyak kelas di sini kita memakai aturan dari Sturges. Gimana? Sama dengan kemudian 1 ditambah 3,32 dikali, kalinya pakai bintang ya, kali log n. Nah, n di sini kita banyak datanya ada 100, jadi n-nya kita buat 100. Tutup kurung, enter. Nah, ketemu 7,64. Selanjutnya panjang kelas. Panjang kelas atau interval atau interval. Interval di sini kita memakai cara sama dengan ini ya, range atau rentang, baginya memakai garis miring, dibagi banyak kelas, enter. Nah, ketemu
ketemu 3,92 atau kita bulatkan menjadi 4 ya teman-teman. Oke, sudah ketemu. Kita sudah punya datanya, kemudian kita masukkan ke dalam kolom. Tadi kita ketahui bahwa data minimalnya adalah 145. Tentu saja kita buat 145. Nah, kemudian, ini kan interval atau tinggi badannya tadi berapa? Panjang kelas ini, interval atau panjang kelas. Berapa? 4. Jadi 145 kita buat sampai 149. Begitu seterusnya. Oke, langsung saja saya skip. Oke, selanjutnya jumlah murid. Nah, seharusnya di sini jumlah mahasiswa. Bentar, saya ganti. Mahasiswa. Oke. Dari interval tinggi badan 145 hingga 149, nah kita ketahui ada berapa? 145 sampai 149. Jadi kita harus menghitung dulu. 145 hingga 149 ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11-nya di sini. 11, 12. Dan begitu pun seterusnya. Jadi kita harus menghitung dari data 145 hingga 149 itu ada berapa, kemudian 150 sampai 154 itu ada berapa, dan seterusnya. Jadi tadi 145 hingga 149 ada 12. Kemudian 150 hingga 154 langsung saya skip. Selanjutnya kita lihat jumlahnya berapa, tentu saja 100. Cuman saya mau kasih tahu bagaimana menjumlahkan data dari yang atas sampai yang bawah ini ya. Misalkan kita belum tahu jumlahnya berapa, maka kita harus begini. Rumusnya sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari atas sampai bawah. Enter. Nah, benar ya, 100. Kemudian kita cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya dari 145 hingga 149. Tentu saja 147. Begitupun seterusnya. 152, 157, 162, 167, 172. Oke. Kemudian frekuensi relatif. Frekuensi relatif ini didapat dari jumlah yang ini, jumlah interval tinggi badan, jumlah mahasiswa dari interval badan kelas masing-masing, ini kan 12, dibagi dengan jumlah keseluruhan. Jadi rumusnya bagaimana? Kita sama dengan lagi, kemudian ini dibagi, dibagi 100, enter. Kita ulangi, sama dengan ini dibagi ini. Maaf. Ini. Enter. Sekali lagi ya. Sama dengan ini dibagi ini. Dan seterusnya. Saya skip. Selanjutnya frekuensi kumulatif. Yang terakhir frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini kita jumlah dari hasil yang ini, jumlah rentang kelas masing-masing ya. Misalkan di sini, tentu saja di sini yang pertama ada 12. Kemudian, di sini kita berikan 12 ditambah dengan rentang kelas yang kedua. Tentu saja 12 dijumlahkan dengan 23. Nah, gini caranya. Sama dengan ini dijumlah dengan ini. Enter. Begitupun seterusnya.
sama dengan ini dijumlahkan dengan enter sama dengan lagi 69 ditambah 14 enter sama dengan 83 ditambah 10 enter sama dengan 93 tambah 7 harusnya menjadi 100 enter. Nah ya, jumlah di sini menjadi 100, frekuensi kumulatifnya pun harus menjadi 100. Baik, mungkin hanya itu cara membuat daftar tabel distribusi frekuensi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.